Shalom adik-adik, apa kabar? Haleluya, luar biasa ya. Kakak senang sekali adik-adik ada yang rajin untuk mengikuti sekolah minggu ini. Puji Tuhan ya, biarlah Tuhan memberkati kalian semua. Ya, yang lain ikut nyusul ya, yang masih Senin Kamis. Ya nggak apa-apa, kita belajar untuk setia. Cuma 1 minggu sekali aja. Sekolah aja tiap hari online. Masa sekolah minggu 1 kali? Cuma 1 jam. Ya. Nah, puji Tuhan, hari ini sudah masuk minggu kedua bulan Oktober. Ya. Bentar lagi Desember. Nah, siapa yang belum absen? Absen ke kakak ya. Atau komen di komentar YouTube di bawahnya ya, di kolom komentar. Aku hadir. Kalau nggak sempat ya, di kolom komentar di YouTube-nya ya. Nah, puji Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk kita memulai ibadah sekolah minggu. Ikuti kakak ya. Bapak kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menolong kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan, tiba saatnya untuk kami kembali sekolah minggu lagi. Tuhan tolong dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah pimpinan Tuhan ada ketika kami mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dulu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita sudah mendengar sumbangan pujian dari teman kita Clarissa ya. Bagus sekali tuh goyangannya ya, nggak malu. Nah, hari ini kita akan mengikuti dan melihat tampilan dari Cici Angel ya. Cici Angel akan mempersembahkan lagu untuk kita ya. Sebelum itu kita memuji Tuhan dulu ya sama-sama ya. Nah, pujian ini membuat kita senang dan memuliakan nama Tuhan. Ya, selamat muji Tuhan.
semuanya loncat sambil teriak. Ini ya. Gimana nih? Kakak, ayo kakak kita cobain. Ya. Do you love Jesus? Deep down in your heart. Jawabnya mesti loncat ya. Yes, I love my Jesus. Bisa? Cobain ditanya lagi. Do you love Jesus? Deep down in your heart. Jawabnya apa ya? Yes, I love my Jesus. Belum semuanya, sekali lagi. Do you love Jesus? Deep down in your heart. Jawabnya apa? Yes, I love my Jesus. Oke, bisa semua? Bisa semua? Oke ya. Sekarang ditambah lagi. Di sini akan ada hati. Wow. Kalau hati merah, berarti siapa yang nyanyi? Girls, ya. Kalau hatinya merah, girls yang teriak. Oke? Dan girls harus bikin hatinya tambah besar. Tapi hatinya akan tambah besar kalau nyanyinya tambah keras, ya. Tapi kalau hatinya warna biru, siapa yang nyanyi? Boys, ya. Nanti di sini
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah ya memuji Tuhannya ya. Nah, kita sudah melihat Cici Angel menyanyi ya. Nah, minggu depan siapa yang mau memuji Tuhan? Ayo, WA ke kakak ya. Nanti dimasukin juga di dalam ibadah sekolah minggu ya. Kita persembahin lagu untuk Tuhan, belajar untuk memuji Tuhan ya. Nah, mengajak teman-teman untuk ikut memuji Tuhan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat film rohani. Minggu kemarin apa tuh? Tentang apa? Tentang siapa tuh yang dibuang di sungai? Waduh, seorang bayi. Seorang bayi itu belum bisa apa-apa, masih tidur terus. Dibuang sama ibunya. Kenapa? Ya, karena dia ada supaya selamat bayinya. Karena waktu itu di Mesir itu sedang dicari anak-anak bayi orang Israel yang umur 1 tahun yang baru lahir. Kalau ada anak laki-laki dan bayi itu akan dibunuh karena mereka melihat orang Israel ini tambah banyak di Mesir. Wah, makanya Firaun mencoba untuk menghabisi anak-anak laki-laki dari bangsa Mesir. Gak mungkin yang besar-besar dia dibunuh, tapi yang kecil-kecil yang masih baru lahir. Nah, ternyata ibu Yokebed ini sayang banget sama anaknya ya, yang laki ya, pada 3 anak. Ini yang terakhir Musa namanya ya. Nah, akhirnya kakak Miriam sama kakak Harun, nah itu mereka sudah besar. Kakak Miriam lihat, ada adik aku mau dibuang. Jadi kakak Miriam lihat di sungai ngintip. Yang ngambil siapa namanya? Putri Firaun. Dan yang memberi nama siapa? Nama Musa ini siapa yang kasih nama? Putri Firaun. Wah, hebat ya. Tapi setelah diberi nama, yang mengasuh adalah inang penyusunya siapa? Ibunya sendiri, ibu Yokebed. Nah, itu sudah Tuhan punya rencana. Ya, ternyata semua mendatangkan kebaikan walaupun kayaknya susah sekali, ada masalah, ya. Nah, hari ini kita akan melihat kelanjutannya bagaimana hidup Musa, ya. Yuk kita tonton ya, sebelumnya kita doa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau menyaksikan film rohani. Kiranya Tuhan, Engkau tolong supaya kami mengerti. Berikan hikmat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai menonton ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat menonton. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal.
Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya.
Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Wah, adik-adik sudah selesai ya nontonnya ya? Puji Tuhan. Siapa yang nonton sampai habis? Bosan gak? Ya, kalau kita menikmati tidak akan pernah bosan. Nah, adik-adik ngerti gak tadi filmnya? Tentang apa? Tentang Musa. Nah, Musa yang sudah besar. Ternyata Musa setelah besar diajarin oleh putri Firaun di kerajaan Mesir. Dia melihat, nah ini ceritanya di cerita ini nggak ada. Dia ternyata melihat ada orang sebangsanya yang disakiti, dipukul sama tentara-tentara orang Mesir. Musa tidak senang. Nah, ternyata setelah Musa tua, ya, ternyata dia ada suara yang memanggil dia. Siapa? Suara Tuhan Allah. Suara Allah memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel dan membawa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Musa bilang apa? Tuhan, aku tidak pandai bicara, Tuhan. Nah, kenapa? Karena Musa tidak fasih berbicara untuk jadi pemimpin, ya. Dia itu belum pernah, ya. Kemarin itu diajar menjadi prajurit di Mesir, tapi setelah itu dia pergi, ya. Pergi ke kabur karena dia pernah membunuh orang Mesir. Nah, dia disuruh keluarkan bangsa Israel. Dia menghadap kepada Firaun. Firaun kasih nggak? Nggak kasih. Nah, ternyata Tuhan mengirimkan 10 tulah. Ya, kenapa Firaun tidak memberi izin bangsa Israel keluar? Karena Tuhan mengeraskan hati Firaun. Artinya apa? Tuhan bikin Firaun itu bandel. Ya, kalau orang mama bilang bandel, mama papa bilang bandel, kamu jangan jadi anak yang bandel, nakal, ya. Bandel itu artinya susah diberitahu, susah dibilangin. Nah, kenapa tujuannya seperti itu? Kenapa Tuhan kasih seperti itu ke Firaun? Tujuannya supaya Firaun ini melihat siapakah Tuhan dari bangsa Israel yang mereka sembah. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel siapa? Itu. Ya, Firaun bilang nggak boleh. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan 10 tulah. Apa tuh tulah? 10 hukuman. Ya, kakak sudah catat nih ya.
Kakak sebutin ya kalau kalian tadi tidak begitu memperhatikan. Nah, ini 10 tulah. Yang pertama apa? Air menjadi darah. Jadi seluruh air yang ada di wilayah Mesir jadi darah. Aduh, nggak bisa mandi, itu geli ya. Baunya bau amis ya. Minum darah, keluar air keran darah ya. Terus yang kedua apa? Katak. Tuhan mengirimkan katak ada di mana-mana. Geli nggak? Kakak paling geli sama katak. Ih, ya, lompat-lompat kataknya. Wah, kakak geli. Terus yang ketiga, nyamuk. Wih, nyamuk di mana-mana. Siapa yang nggak suka nyamuk? Kakak juga nggak suka, gatal digigitin. Ya. Nah, yang keempat, lalat pikat. Waduh, tulahnya lalat pikat. Lalat itu apa? Lalat tuh binatang yang jorok loh adik-adik. Bau. Dari sampah dia bisa hinggap ke makanan. Makanya suka bikin penyakit ya, penyakit perut. Terus yang kelima, penyakit sampar. Sampar tuh penyakit pada ternak. Jadi ternak tuh bisa mati. Nah, yang keenam, barah. Apa tuh barah? Ini luka-luka kayak cacar ya. Di sini kulitnya luka semua ya. Nah, yang ketujuh, hujan es. Waduh, hujan es dingin banget itu. Hujan biasa aja dingin, apalagi hujan es ya. Yang kedelapan, belalang. Ya, belalang sama kayak kodok, sama kayak lalat pikat, nyamuk. Udah geli dah, binatang-binatang yang jorok. Yang kesembilan apa? Gelap gulita. Wah, Tuhan kirim gelap semua, tidak ada matahari. Nah, saat itu berapa hari mereka? Nah, Firaun juga belum mau melepaskan Israel keluar dari Mesir. Untuk ngapain? Untuk berdoa kepada kepada Allah, Tuhan Allah. Nah, akhirnya Tuhan kasih yang terakhir. Ini yang paling wow ya, yang paling wow hukumannya, tulahnya. Apa yang ke-10? Anak-anak sulung orang Mesir mati. Wih, kok bisa ya? Orang Israel gimana? Kalau orang Israel nggak mati. Nah, kok bisa begitu? Iya, karena Tuhan sudah tandain. Makanya orang-orang Israel yang ada di Mesir, Tuhan bilang gini lewat Musa. Setiap pintu ditandai dengan darah domba. Nah, ditandain pintu bangsa Israel ya, rumahnya. Makanya malaikat maut mau menjemput atau mau ambil nyawa anak-anak sulung, tahu ada darah di belok. Jadi yang nggak ada tanda darah di pintunya, yaitu rumah-rumah orang Mesir semua mati semua ya. Woi, mereka nangis semua. Sampai di istana pun juga ada anak sulung mati juga. Akhirnya apa? Firaun menyerah. Ya sudahlah, sudah. Boleh keluar kalian sana pergi. Kita dibikin susah, kata Raja Firaun. Nah itu, Firaun baru lihat. Wah, kau Tuhan yang kamu sembah itu benar-benar Tuhan yang ajaib. Siapakah dia? Nah, Tuhan kita pengen Firaun itu mengenal siapakah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, puji Tuhan ya. Ternyata Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap masalah yang kita alami. Nah, adik-adik selalu senang ya, bersuka cita. Di dalam Tuhan ada kemenangan ya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Minggu depan kita sambung lagi apa yang akan dilakukan Musa. Nah, yuk kita akhiri ibadah ini. Adik-adik tetap absen ya. Dan adik-adik jangan lupa kolektenya dikirim kepada rekening Bapak Gembala. Nanti kakak simpan biar untuk Natal kita nanti ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan berdoa. Lipat tangan, matanya ditutup. Ikuti kakak. Terpujilah nama Tuhan. Kalau pada saat siang hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, luar biasa
penyertaan-Mu kepada bangsa pilihan-Mu, kepada umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga boleh mengalami penyertaan Tuhan atas hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih buat siang hari ini. Biarlah kami boleh bersyukur atas kemenangan demi kemenangan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Goodbye.